Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan ya, dan berbahagia. Apapun yang menjadi kesulitan kalian bisa segera terselesaikan. Kali ini kita akan general reading lagi. Dan dimana yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa terbolak-balik atau vice versa, bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari aku, ambil saja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Tetap apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, semuanya kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot berbayar, secara personal reading ya, mau coaching, kalian bisa hubungi saja. Chat ya, kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi apabila kalian berminat, kalian bisa chat, oke? Tema kali ini adalah yang terobsesi, ingin memiliki kamu seutuhnya. Nah, jadi siapakah saat ini yang sangat terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya? Nah, jadi nggak cuma sebagai pacar aja, tapi dia menginginkan diri kamu seutuhnya, yang benar-benar jadi miliknya dia selamanya. Seperti itu ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sekarang langsung saja kita akan tarik energinya. Saya akan tarik energi dia terlebih dahulu. Siapakah orangnya yang diam-diam terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya? Siapakah dia? Energi seseorang yang terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya saat ini. Siapakah dia? Energi seseorang yang terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya. Oke. Wow. Ada the lady and the lord ya. Jika dilihat dari energi kartunya, aku merasa bahwa kamu dan dia sepertinya sudah terikat hubungan atau kamu baru saja dekat dengan dia. Walaupun demikian, kamu dan dia masih belum seutuhnya mengenal satu sisi satu sama lain, tapi dia merasa yakin dan percaya bahwa kamu adalah anugerah yang memang dikirimkan Tuhan untuk mendampingi hidupnya. Walaupun di sini secara garis besar ya, antara kamu dan dia ada perbedaan usia ya, entah lebih tua atau mungkin lebih muda. Yang terpenting dia merasa nyaman sama kamu. Jadi dia tidak pernah memperdebatkan hal itu. Yang penting kamu tulus sama aku, kamu niat ingin berkomitmen sama aku, maka aku akan menjadikan kamu pasangan hidupku selamanya, ya. Kalau dia seorang laki-laki, yang saya rasakan dia ini memang tipikal seseorang yang sedikit dingin, ya. Dia orangnya nggak terlalu banyak bicara, tapi ketika dia sudah mulai sayang sama kamu dan ketika dia udah mulai merasa nyaman, maka rasa sayang dia kepada kamu gak setengah-setengah. Dia akan memberikan semua harapan dia kepada kamu karena dia terobsesi sama kamu, ingin memiliki kamu seutuhnya. Kalau dia seorang perempuan, ya, di sini aku melihat dia ini sebenarnya tipikal seseorang yang sangat sensitif, seseorang yang sangat baper, seseorang yang suka dimanja, seseorang yang suka diperhatikan dan diprioritaskan. Ya, walaupun dia belum cukup lama mengenal kamu, tapi dia udah merasa yakin bahwa kamu adalah seseorang yang layak dijadikan sebagai pendamping dirinya. Karena hanya kamulah seseorang yang masuk di dalam kriteria atau keinginannya dia. Jadi seperti itu. Baik cowok maupun cewek sama. Yang saya lihat kalian berdua ini tipikal seseorang yang sama-sama mandiri ya, nggak terlalu suka menggantungkan hidup atau diri kamu terhadap orang lain. Selagi kamu memiliki kekuatan untuk berdiri, maka kamu akan berusaha menggapai apa yang kamu inginkan tanpa harus membebani orang lain ya. Jadi antara kamu dan dia ada kesamaan ya, memiliki kemandirian yang menurut aku cukup kuat. Ini kalian terapkan ya semenjak kalian menurut aku sejak kecil ya, sejak kalian benar-benar terlahir di dunia ini ya, kalian sudah dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri gitu.
Terus di sini antara kamu dan dia juga, kamu orangnya nggak bisaan, dia pun juga sama ya. Kamu itu tipikal seseorang yang peduli terhadap orang sekitar ya. Selagi kamu memiliki kekuatan untuk ngebantu siapapun itu, ya kamu bakal bantu. Sama seperti dia. Jadi kamu dan dia itu kayak mirroring gitu ya. Walaupun ada perbedaan usia, tapi dari segi prinsip ya, tujuan, kemandirian, ya kalian soulmate gitu ya. Kita lihat lagi ya di sini. Siapakah dia? Energi seseorang yang terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya. Siapakah dia? Seseorang yang energinya terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya. Siapakah dia? Seseorang yang terobsesi energinya ingin memiliki kamu seutuhnya. Kita lihat ya. Jika dilihat dari energi kartunya, di sini ada energi Two of Pentacle. Two of Pentacle menggambarkan dia adalah seseorang yang menurut aku memiliki rasa tanggung jawab dan perhitungan yang cukup kuat terhadap langkah atau suatu hal yang akan dia ambil. Ya, dia ini orangnya misterius banget. Kamu gak akan tahu apa yang ada di dalam isi hatinya dia. Dan kamu gak akan tahu bagaimana perasaan yang dia rasakan saat ini. Karena menurut aku, dia orangnya gak bisa transparan. Dia orangnya misterius, pandai menutupi perasaan atau isi hati dia terhadap siapapun itu, baik pasangan maupun orang lain. Tetapi di sini yang saya rasakan, orang ini memiliki tujuan yang sangat jelas ketika dia hadir di dalam hidup kamu. Ya, karena dia sudah menganggap bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya dia, bahwa kamu adalah seseorang yang mampu memberikan energi positif ya di dalam hidupnya dia. Mulai dari cara kamu memperhatikan dia, ngingetin tentang ibadah ya. Kamu juga sering peduli banget ya terhadap hidupnya dia gitu. Walaupun dia nggak bisa terbuka sama kamu, tapi lama-lama kamu akan tahu ya karakter dia yang sesungguhnya. Diam bukan berarti menyembunyikan keburukan, tapi diamnya dia nggak mau terlalu menceritakan apa yang dia rasakan terhadap orang lain maupun pasangan, ya. Karena orang ini memiliki prinsip sendiri, di mana dia akan mencoba memecahkan apa yang menjadi kesedihan dia sampai benar-benar semuanya terselesaikan. Di sini orangnya memang penuh perhitungan. Perhitungan tuh bukan berarti perhitungan materi ya, tapi ya sebelum dia mengenal kamu, ya dia nggak langsung klik aja gitu ya, menerima kamu tanpa memikirkan apakah kamu sebenarnya sesuai atau nggak sama diriku. Ketika dia sudah yakin sama kamu, itu tandanya dia sudah memikirkan secara jernih ya, bahwa kamu adalah seseorang yang baik, seseorang yang humble gitu ya, seseorang yang bisa menghibur dia, mampu memperhatikan dia. Itu yang membuat dia merasa yakin bahwa saya ini terobsesi sama diri kamu gitu ya, merasa terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya. Dan dia berharap ya bahwa kamu ini bisa diajak untuk berjuang sampai benar-benar aku dan kamu bisa sama-sama bahagia, berhasil, sukses, baik hubungan maupun masa depan. Jadi yang saya rasakan ya dia saat ini tuh posisinya sangat terobsesi ya, mempersiapkan masa depan dia bersama kamu sembari ingin memiliki kamu seutuhnya. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang energinya terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya. Siapakah dia yang terobsesi energinya ingin memiliki kamu seutuhnya? Siapakah dia? Seseorang yang terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya. Oke. Di sini bisa terlihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjalani hubungan sama kamu, tapi antara kamu dan dia di sini ada perbedaan jarak, ruang, dan waktu. Bisa beda kota, bisa beda tempat, bisa beda negara, atau bisa juga beda ras, beda pulau gitu ya. Walaupun demikian, aku ngerasa bahwa gejolak perasaan dia ke kamu ini gejolak perasaan yang cukup besar. Bukan hanya sekedar cinta,
tapi orang ini merasa terobsesi, ingin mengenal kamu lebih dekat, ingin menjalani kehidupan cinta bersama kamu lebih dalam, dan dia merasa terobsesi ya sama kamu, ingin memiliki kamu seutuhnya. Dia ini orangnya memiliki prinsip yang tegas ya. Ketika dia sudah memilih kamu, itu artinya dia sudah cukup yakin. Dan sama sekali dia nggak pernah berpikir negatif sedikit pun terhadap diri kamu. Cuman terkadang kamu aja yang suka berpikir enggak-enggak tentang dia, terutama di saat dia cuekin kamu, gitu ya. Bukan berarti dia cuekin kamu, dia nggak sayang sama kamu. Karena orang ini memiliki alasan tersendiri. Dia menghindar dari kamu apabila memang dia merasa berada di posisi yang suasana hatinya kurang baik. Dia juga bisa menghindar dari kamu di saat dia sedang banyak beban. Dia menghindar dari kamu juga bisa saja. Mungkin secara tidak sengaja kamu telah melukai batin perasaannya, atau ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dia ungkapkan, ya. Cuman terkadang ya yang bikin dia ngerasa risih itu ketika kamu terlalu posesif sama dia, terlalu overthinking ya, berpikir dia yang tidak-tidak. Padahal orang ini tuh ya dia di sana itu berusaha menjaga hati, perasaan dia hanya buat kamu. Nggak ada niatan sama sekali sedikit pun buat dia meninggalkan kamu. Karena bagi dia kamu adalah masa depannya. Karena cukup kamulah seseorang yang mampu membuat dia terobsesi, ingin memiliki kamu seutuhnya, ya. Di sini memang jika dilihat dari energi kartunya, saat ini dia rindu banget sama kamu, ya. Sepertinya kamu dan dia juga sudah merencanakan pertemuan ya. Kayaknya sudah diperhitungkan nih kapan kamu dan dia ketemu. Cuman ya dia sudah gak tahan banget nih, rindu banget sama kamu ya. Kangen banget, pingin memeluk kamu, pingin mengutarakan apa yang selama ini dia pendam terhadap diri kamu. Karena bagi dia gak lega apabila hanya bicara lewat sosmed, lewat handphone aja. Karena ya dia merasa senang apabila dia sudah berhasil menemui kamu secara real gitu ya, secara nyata. Kita lihat lagi. Siapakah dia yang energinya terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya? Siapakah dia yang energinya terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya? Siapakah dia yang energinya terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya? Oke. Jika dilihat dari energi kartunya, aku ngerasa bahwa orang ini tuh sedikit manipulatif sama kamu. Bahkan beberapa di antara kamu saat ini kayaknya mulai nggak percaya dan nggak yakin terhadap dia. Karena memang yang saya rasakan flashback ke belakang tuh beberapa di antara mereka sering banget ya nggak jujur sama kamu, sering banget bohongin kamu. Ada juga yang kamu udah sering banget memaafkan dia, tapi dia tetap aja masih ada sifat manipulatifnya dan ketidakjujuran terhadap diri kamu. Gak munafik juga bahwa saat ini tuh kamu sayang banget sama dia. Bahkan kamu gak ikhlas apabila dia meninggalkan kamu, karena kamu udah terlanjur bucin, udah terlanjur sayang banget sama dia. Dan kamu gak mau ya ada jarak, ada perpisahan. Dan di sini dia pun juga sama sebenarnya ya. Dia ini sangat merasa takut kehilangan kamu, sangat merasa takut apabila cinta kamu berubah buat dia. Ya karena semanipulatif-manipulatifnya dia, di dalam batinnya dia sudah tersimpan nama kamu, dan orang ini tuh diam-diam ternyata ya dia sangat terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya. Tetapi karena kondisi situasi yang gak mendukung, jadi orang ini masih belum memiliki kekuatan untuk bisa memiliki kamu seutuhnya. Tapi dia selalu berharap, dia selalu berdoa agar apa yang menjadi keinginan kamu dan keinginan dia bisa segera terlaksana, tersampaikan. Di sini tuh yang saya rasakan ya, terkadang tuh kamu sering banget mikirin dia, terutama ya saat manipulatifnya muncul gitu ya.
Jadi perasaan kamu jadi nggak bisa tenang ya. Kerja pun juga nggak bisa fokus gara-gara memikirkan si dia gitu. Dan di sini juga terlihat ya energi yang cukup kuat bahwa sebenarnya tuh orang ini pengen banget sih ya, dalam artian tuh memberikan banyak waktu buat kamu. Tetapi terkadang tuh orang ini tuh lebih suka menurut aku menghindar ya dari kamu di saat dia sedang moodnya nggak beres, di saat dia nggak srek gitu. Karena memang aku ngerasa orang manipulatif tuh sifatnya susah ditebak sih ya. Terkadang ngobrolnya enak, tapi terkadang bisa juga nyebelin. Terkadang intens komunikasinya, tapi terkadang juga bisa ghosting. Jadi terkadang itu hal yang membuat kamu jadi kayak ngerasa ragu, apakah kamu ini sebenarnya sungguh-sungguh sama aku atau hanya main-main. Ya. Di sini tuh yang saya rasakan, memang flashback ke belakang antara kamu dan dia itu ikatannya masih nggak jelas ya, masih simpang siur. Tapi yang aku rasakan saat ini, beberapa di antara mereka sepertinya sudah mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan agar dia bisa memiliki kamu seutuhnya. Karena bagi dia menjalani hubungan yang gini-gini aja tuh kayak nggak akan ada endingnya. Gitu ya. Jadi dia merasa terintrospeksi diri dia, apa yang harus dia lakukan di masa yang akan datang agar dia bisa memiliki kamu seutuhnya. Karena bagi dia, cinta kamu selamanya. Seperti itu. Kita lihat lagi, siapakah dia yang energinya terobsesi ingin memiliki kamu? Siapakah dia yang energinya terobsesi ingin memiliki kamu? Siapakah dia yang energinya terobsesi ingin memiliki kamu? Siapakah dia yang terobsesi energinya ingin memiliki kamu? Oke. Di sini memang yang saya rasakan, ya. Ini hampir sama seperti kartu yang sebelumnya. Dia adalah seseorang yang menurut aku, kamu dan dia ini memang terlahir dari kota yang berbeda, dari pulau yang berbeda, atau mungkin dari negara yang berbeda. Di sini kamu dan dia sebenarnya sudah terikat sebuah hubungan, tapi beberapa di antara kamu tuh ada yang belum tahu dia secara personality, secara detail, ketemu secara langsung. Karena ya mungkin keadaan yang cukup jauh yang membuat kalian gak bisa ketemu setiap saat. Karena dia memiliki kesibukan, kamu juga memiliki kesibukan masing-masing. Jadi pernah nih merencanakan ketemuan tapi terulur lagi, gagal lagi, terulur lagi, gagal lagi. Ya muter-muter kayak roda ya. Tapi walaupun demikian tuh, dia bisa merasakan sih chemistry ya. Dari chemistry kemudian muncullah obsesi. Seolah-olah orang ini tuh di masa depan dia ingin hidup berdampingan bersama kamu selamanya. Dia nggak peduli status kamu apa. Dia juga nggak peduli perbedaan usia antara kita. Ya, yang terpenting tuh ya kita jalanin karena aku merasa yakin sama kamu. Jadi sesulit apapun, ya aku akan berkorban demi masa depan kita berdua, gitu ya. Kendala terbesar menurut aku antara kamu dan dia ini komunikasi. Karena ya dia bukan orang yang santai ya. Dia ini orang yang menurut aku memiliki deadline yang padat ya, memiliki pekerjaan yang memang tidak bisa dia tinggalkan. Sehingga terkadang tuh sering banget kamu kurang diperhatikan sama dia. Ya, kurang banget seolah-olah dimanjain dia gitu. Tapi secara garis besar tuh Clarissa bisa merasakan bahwa orang ini sangat terobsesi. Masa depan dia ingin menjalani kehidupan cinta bersama kamu untuk selamanya. Jadi bukan permainan aja, tapi yang diharapkan ya kamu bisa menjadi bagian hidupnya dia. Gitu. Di sini aku ngerasa bahwa setelah dia hadir di dalam hidup kamu tuh, ya kamu jadi ngerasa kayak ada seseorang yang peduli sama kamu. Ada seseorang yang perhatian sama kamu. Karena sebelum dia datang di dalam kehidupan kamu, kayak kamu ngerasa bahwa
ya nggak ada seseorang yang peduli sama kamu. Temen pun ya temen gitu, tapi nggak sepeduli dia. Jadi itu yang membuat kamu kayak merasa cukup yakin dan berkesan bahwa dia ini orangnya baik. Walaupun terkadang nyebelin sih, tapi dia juga ngangenin ya. Jadi itu yang membuat kamu jadi nggak bisa lupa sama dia. Saat ini tuh aku ngerasa bahwa ya semangat dia itu terletak di dalam diri kamu gitu. Jadi saat dia ingat kamu, membuat dia jadi kayak terobsesi bahwa aku harus mengejar masa depan bersama kamu gitu. Karena ya kamu adalah harapan yang memang ingin aku lakukan gitu ya, atau aku miliki di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi. Yang diam-diam terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya. Siapakah dia? Seseorang yang energinya terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya. Siapakah dia yang diam-diam terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya? Oke. Jika dilihat dari energi kartunya, aku ngerasa kayaknya kamu pernah disakiti sih sama dia, sama si orang ini. Kenapa demikian? Ya, karena aku ngerasa bahwa kamu dan dia itu ada perbedaan karakter, perbedaan sikap, dan perbedaan pola berpikir. Kamu orangnya dewasa, tapi dia childish gitu ya. Jadi kayak kamu dituntut untuk ngomong dia, kamu dituntut untuk berusaha ngertiin dia. Walaupun di sini tuh yang saya rasakan ada yang usianya dia memang lebih dewasa daripada kamu. Tapi dari segi pemikiran tuh kayaknya lebih dewasa kamu deh daripada dia. Sisi childishnya dia, ya, hal itu yang memicu kamu kayaknya greget banget sama dia, gitu ya. Bahkan sampai detik ini pun ya masih ada ya dia yang kayaknya tuh sifatnya dia masih belum bisa benar-benar dewasa. Tapi aku percaya sih bahwa orang ini tuh kayak nggak akan pernah bisa melupakan kamu dan nggak akan pernah bisa meninggalkan kamu. Kenapa demikian? Karena vibrasi yang saya rasakan di dalam tarikan energinya mengatakan bahwa hidupnya kamu itu untuk masa depanku. Ya, bahwa aku ini menjalani kehidupan ini ingin bersatu memiliki kamu seutuhnya. Karena kamulah pemicu ya. Untuk aku benar-benar bisa lebih bersemangat lagi karena kamu adalah tujuan hidupku gitu. Di sini memang orangnya itu suka ya diperhatikan, baik cowok maupun cewek itu sama ya. Dia ini suka diperhatikan, suka di ngertiin gitu. Tapi paling benci ketika kamu bawelin dia atau nasehatin dia. Tapi overall tuh ya rasa sayang dia gak pernah berkurang pun sedikit ya sama kamu. Walaupun sempat ya terjadi beberapa konflik, tapi rasa sayang dia kepada kamu ini gak berubah. Ya walaupun terkadang dia juga orangnya susah ditebak gitu ya. Kadang cuek, kadang enggak. Kadang perhatian, kadang tidak gitu ya. Kadang romantis, kadang menyebalkan. Tapi rasa sayang dia tuh gak pernah berubah buat kamu. Karena bagi dia kamu adalah tujuan hidupnya gitu. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang energinya terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya. Jika dilihat dari energi kartunya, di sini ada energi the moon. The moon tuh aku ngerasa kayaknya dia adalah seseorang yang sering banget membuat kamu cemas dan khawatir. Kenapa? Karena yang saya rasakan, kamu sepertinya udah mulai sayang sama dia, sudah mulai memberikan semua harapan hidup kamu ke dia, dan kamu takut akan kehilangan dia. Karena yang saya rasakan, beberapa di antara mereka itu ada yang saat sekarang gitu ya, saat ini atau flashback ke belakang kemarin tuh, dia kayaknya ghostingin kamu. Nggak ada kabar, nggak ada telepon, nggak ada chat. Di chat kadang dibaca tapi nggak dibales, atau di chat ya tapi nggak dibales-bales. Nah itu adalah sesuatu hal yang menurut aku tuh sangat menyiksa. Di sini tuh
memang orang ini yang saya rasakan, dia tuh kayak masih belum cukup benar-benar bisa serius dalam menjalani hubungan. Tetapi keinginan dia memiliki masa depan bersama kamu itu ada. Hanya saja orang ini kurang bisa cara menjalani atau menggapai kehidupan bersama kamu itu seperti apa. Karena yang saya rasakan, orang ini hanya mementingkan perasaan diri dia sendiri daripada mementingkan perasaan kamu atau hubungannya gitu. Karena ya aku merasa bahwa prioritas dia itu masih prioritas diri dia sendiri sama pekerjaannya sama teman-temannya. Sedangkan kamu itu kayak jadi prioritas nomor 2 di dalam hidupnya dia. Jadi itu yang terkadang tuh suka membuat kamu ngerasa takut-takut manja gitu ya. Takutnya itu ya kamu takut aja karena sejujurnya tuh kamu udah terlanjur bucin, udah terlanjur sayang, sudah terlanjur memberikan semua harapan. Tapi dianya ya ternyata mempermainkan kamu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang sangat kamu takutkan. Tapi aku percaya sih bahwa kekuatan dia sebenarnya ke kamu itu cukup besar. Obsesi dia ingin memiliki kamu itu juga energinya bisa terasa. Hanya saja orang ini tuh masih belum tahu bagaimana cara memiliki kamu seutuhnya. Ya, seharusnya kan dia banyak belajar nih gitu ya dari kehidupan yang sudah-sudah. Tapi yang saya rasakan orang ini nggak mau belajar gitu ya. Jadi ya sifat dia masih tetap yang gitu-gitu aja. Tapi pasti akan ada kok titik perubahan gitu ya. Dia akan lebih bisa memahami apa yang ada di dalam batin perasaan kamu. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi ya. Di sini untuk bottom of the deck-nya. Bottom of the deck adalah satu kartu ya yang paling bawah untuk mewakili semua energi kartu di atas. Jika dilihat dari energi kartunya, walaupun saat ini kamu dan dia sedang terpisah ruang jarak dan waktu, ya, nggak bisa ketemu setiap saat, tapi mereka percaya bahwa suatu saat kita akan bisa bersatu selamanya dan kita akan menjalani kehidupan bersama, baik susah maupun senang, bahagia. Yang penting kamu selalu ada buatku, gitu ya. Dan di sini aku juga bisa merasakan sih bahwa sebenarnya orang ini tuh ingin banget ya ketemu kamu karena kebanyakan di antara mereka itu saat ini kangen banget ya. Jadi hanya bisa lihat foto kamu, dengar suara kamu. Ingin sekali diberikan kesempatan untuk bisa memeluk kamu gitu. Karena ya saat ini tuh keinginan dia pengen kenal lebih dekat kamu dan keluarga kamu. Jadi seperti itu. Memang yang saya rasakan tuh gini. Sebenarnya tuh orang ini juga menyadari bahwa dia masih belum cukup bisa membahagiakan kamu. Tapi dia sadar bahwa dia juga nggak mau kehilangan kamu. Tapi dia berjanji bahwa seiring berjalannya waktu, ya pasti aku akan bisa membahagiakan kamu dengan cara aku sendiri. Gitu. Jadi sabar aja, di balik kesedihan pasti akan ada hikmah gitu ya. Terus juga di sini jika dilihat dari energi kartunya, memang bisa dibilang kamu dan dia sudah ditakdirkan untuk bersama menjalani kisah, menjalani cinta yang lebih indah daripada masa lalu kamu. Tetapi tentunya, ya, sebelum dia memilih kamu, tentunya dia sudah mempertimbangkan apakah kamu sesuai atau tidak, gitu ya. Cocok atau tidak digunakan sebagai pendamping hidup atau hanya buat kesenangan aja. Sampai pada akhirnya ya dia merasa yakin bahwa kamu ini sangat layak untuk dia pertimbangkan, dia gunakan sebagai masa depannya dia. Gitu ya. Cuman terkadang memang orang ini juga ngerasa sedih apabila dia kangen berat sama kamu, ingin menemui kamu, tetapi dia terjebak sama keadaan yang memang tidak bisa dia tinggalkan, gitu ya. Jadi ya sebenarnya itu nggak cuma kamu aja yang kangen, tapi dia juga merasa tersiksa. Tetapi karena dia memiliki rasa tanggung jawab yang besar, jadi apa boleh buat gitu ya. Mungkin dengan bersabar pasti akan ada kebahagiaan yang indah pada waktunya. Terus memang di sini tuh ada beberapa di antara mereka yang sifatnya tuh kayak masih rada manipulatif ya. Tapi manipulatifnya dia bukan manipulatif yang menutupi kejahatan gitu ya. Manipulatifnya dia adalah
Ya terkadang tuh ada sebuah titik ya di mana dia ini nggak bisa menceritakan tentang personality yang dia rasakan kepada diri kamu ya. Entah dia takut bersalah nanti membebani kamu, atau mungkin ini bukan waktu yang tepat, atau bisa juga karena memang dia pribadi yang introvert gitu ya. Baru apabila dia sudah merasa plong, sudah merasa lega, pasti orang ini akan berbagi kisah sama kamu. Jadi seperti itu. Secara garis besar sih dia sebenarnya nggak ingin ya menjalani hubungan yang LDR seperti ini. Dan ia berharap ya kamu bisa menanti kepastian dari dia. Karena memang beberapa di antara mereka sepertinya sudah mulai ya mempertimbangkan masa depan bersama kamu. Dan dalam waktu dekat ya kayaknya akan ada sebuah keinginan yang akan kamu dapatkan bersama dia. Pada akhirnya ya kamu dan dia nggak menjalani LDR lagi, nggak berjarak. Karena apa? Ya kalian sudah bersatu dalam ikatan yang benar-benar penuh dengan komitmen. Ikatan tuh nggak harus menikah aja. Dalam artian ya bisa juga dia benar-benar kayak seolah-olah itu ngajakin kamu tunangan, ngajakin kamu selangkah lebih serius lagi. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi ya di sini. Siapakah dia yang terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya? Jika dilihat tuh beberapa memang ada ya seseorang yang memang membingungkan. Membingungkan tuh apa sih? Ya terkadang kamu suka dipandang sebelah mata aja sama dia. Terkadang juga kamu suka ngerasa serba salah. Diem salah, bicara juga salah gitu ya. Tapi di sini tuh benar-benar bisa dirasakan bahwa sebenarnya orang ini ingin banget ya menjalani sebuah keindahan bersama kamu gitu. Dan di sini juga ada energi King ya, King of Swords. Jika dilihat dari energi kartunya, kebanyakan di antara mereka itu berharap bahwa kamu dan dia itu bisa berakhir bahagia. Karena dia nggak ingin terjadi sebuah perpisahan antara dia dan kamu. Ya, karena ya bagi dia kamu adalah harapan masa depannya. Walaupun kita ada perbedaan sifat, perbedaan usia, perbedaan jarak, ras, beda keyakinan gitu ya. Tapi ketika kita bisa tulus, pasti semuanya akan terasa indah gitu. Karena memang tujuan dia ke kamu juga baik ya. Jadi sama sekali nggak ada maksud tujuan tertentu, hanya ingin sisi positif kamu aja. Atau mungkin hanya memanfaatkan kelebihan kamu. Karena ya tujuan dia deketin kamu benar-benar tulus dari lubuk hati dia yang paling dalam gitu ya. Terus tuh di sini juga beberapa di antara mereka itu masih ada ya. Dia seseorangnya itu kayak yang terobsesi sama kamu ini. Dia ini orangnya suka baper ya. Walaupun dia seorang cowok ataupun cewek sama. Dia ini orangnya mudah baper ya. Mudah kepikiran juga yang enggak sama kamu. Jadi sering banget terkadang tuh kamu disudutkan sama dia, dituduh sama dia. Padahal ya kamu nggak ngerasa melakukan apa yang dia tuduhkan. Ini semuanya bukan karena yang lain kok. Ini adalah bentuk rasa sayang dia kepada diri kamu. Dia nggak mau aja apabila kamu jatuh di tangan orang lain selain dia. Karena ya bagi dia kamu adalah seseorang yang mampu mengobsesi dia gitu ya. Untuk memiliki kamu seutuhnya gitu. Karena ya sebelum kamu, hati dia masih belum terketuk untuk memikirkan masa keseriusan. Tapi saat kamu sudah hadir di dalam hidupnya, semuanya berbeda. Kayak seolah itu mengatakan bahwa kamu adalah masa depan atau tujuan hidup yang memang ingin dia harapkan. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi. Siapakah yang diam-diam terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya? Siapakah dia? Energi yang terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya. Oke? Jika dilihat dari energi kartunya, memang tuh beberapa di antara mereka memang ada yang orangnya tuh temperamen, orangnya emosian, keras kepala, susah mendengarkan masukan orang lain, itu masih ada. Dan terlalu mendominasi. Ya. Jadi kayak kamu pihak yang selalu mengalah, dia pihak yang mendominasi. Itu masih ada. Tapi yang saya rasakan tuh gini. Orang ini sayang sama kamu,
tapi dia masih belum bisa mengendalikan apa yang sebenarnya nggak kamu suka dari dia. Karena di sini yang nggak kamu suka itu ya sisi nggak jelas kamu, sisi temperamennya kamu, pemarahnya kamu, keras kepalanya kamu. Itu adalah sesuatu hal yang nggak kamu sukai gitu loh. Tapi orang ini tuh kayak masih belum bisa sadar apa yang harus dia perbaiki gitu. Karena ya yang dia tahu adalah diri dia sendiri gitu. Jadi itu yang terkadang membuat kamu jadi kayak suka nggak yakin gitu. Bisa nggak sih aku ini menjalani kisah cinta bersama kamu ya? Pacaran aja udah sering debat, pacaran aja udah sering berantem gitu. Apa kamu yakin gitu ya kamu bisa jadi pendamping hidupku? Nah, nggak ada sesuatu hal yang nggak mungkin. Karena nggak selamanya dia seperti ini. Kalau dia sudah, energinya sudah mulai keluar, ya aku yakin bahwa dia ini bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nggak cuma baik sama kamu aja, tapi juga baik sama keluarga kamu gitu. Jadi memang namanya manusia itu pasti ada sebuah fase ya, dimana dia ini masih belum berubah, dan dimana dia berubah jadi pribadi yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Yang terpenting tuh ya kamu harus selalu dukung dia, support dia, perhatikan dia. Walaupun di awal nggak imbang nggak masalah, tapi lama-lama dia akan bucin sama kamu. Asalkan kamu juga bisa bikin dia merasa nyaman gitu. Sabar aja, pasti akan indah pada waktunya. Dan di sini ada energi nih ya, Knight of Pentacle. Jika dilihat dari energi kartunya sih, sebenarnya kebanyakan di antara mereka itu sudah terlanjur cinta mati sama kamu, sudah terlanjur memberikan semua harapan dia kepada diri kamu. Cuman terkadang kamu kurang menyadari bahwa sesungguhnya dia ini terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya. Karena selama ini yang kamu tahu tuh ya dia nyakitin kamu ya. Dia siksa batin kamu gitu ya. Dia tinggalin kamu, ghostingin kamu, itu yang kamu ingat. Tetapi kebaikan dia terkadang suka ya kamu lupakan, atau kenangan indah saat pertama kali kalian ketemu tuh kamu suka lupa gitu. Karena ya memang yang terlalu mendominasi itu sisi kerasnya dia, sisi temperamennya dia, atau mungkin sisi buruknya dia gitu ya. Dan di sini tuh aku ngerasa bahwa beberapa di antara mereka sepertinya antara kamu dan dia itu tinggal selangkah lagi untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Karena dikit banyak tuh orang ini dia udah menceritakan secara personality dirinya kamu ke ortunya dia, dan orang tuanya itu kayak sangat mendukung banget gitu loh. Kedekatan kalian berdua, malahan ada yang nge-support gitu. Jadi kayak gak butuh waktu lama lagi nih gitu ya kalian pacaran. Karena beberapa di antara kamu tuh ada yang tinggal selangkah lagi kamu akan menjadi milik dia seutuhnya, atau sebaliknya ya. Dan di sini tuh dari energi kartunya aku juga bisa merasakan sih bahwa sebenarnya tuh mereka itu sangat benci banget ya keributan. Saat kamu dan dia ada masalah, itu adalah sesuatu hal yang paling dia benci. Karena ya bisa dibilang tuh dia tahu banget loh karakter kamu gitu. Kamu pun juga terkadang tuh orangnya suka emosian gitu ya. Gampang ngambek, gampang sensitif, gampang baper juga gitu. Jadi sebenarnya hal yang paling dia sebal itu ketika kamu dan dia itu ada konflik gitu. Karena bagi dia yang paling bikin dia ngerasa greget tuh ketika kamu ngambek gitu ya. Karena ya terkadang tuh kamu susah memaafkan gitu ya. Terkadang tuh kamu masih intinya tuh kayak apa ya, cuekin dia gitu. Walaupun dia cuekin kamu, tapi dia ini sebenarnya nggak suka loh kalau kamu cuekin dia gitu. Dan di sini untuk bottom of the deck-nya tuh aku ngerasa bahwa bagi kamu yang mungkin saat ini ngerasa nggak yakin ya, pasti aku bisa merasakan bahwa dalam waktu dekat kamu akan mulai yakin lagi sama dia, karena dia bisa menunjukkan sisi keseriusan dia. Terus juga di sini bagi kamu yang mungkin merasa bahwa kamu dan dia tuh kayak masih belum menemukan titik terang atau kedamaian, ya, kamu dalam waktu dekat kamu akan melihat dia yang lebih jelas, lebih peduli, lebih respect sama kamu gitu. Karena memang semuanya itu juga butuh proses, butuh waktu,
Dan mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk kamu dan dia bisa saling memaafkan untuk menjemput kebahagiaan yang lebih berhasil lagi. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu readingan selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Buat kalian yang mau personal reading, kalian chat aja. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa dan ditunggu readingan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.